Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, ketemu lagi barengan aku Silva Dewi Lestari dalam podcast Bateta. Dan tentunya sama seperti episode kemarin, tentunya episode kali ini tidak kalah spesial karena dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita punya tema hari ini, generasi muda berakhlak mulia. Dan tentunya akan kita bahas secara mendalam bersama narasumber yang telah hadir bersama kita, Bapak Feby Jauhari SPD. Halo Ya, Bapak, halo gimana Silva. kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah hari ini luar biasa, cukup baik. Ya, Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah meluangkan waktunya hadir di podcast Bateta ya. Boleh sapa dulu Bapak, Sobat Mansa yang di rumah. Say hi. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tentunya ucapan terima kasih kepada tim jurnalis Man 1 Musi Banyuasin yang mana dikemas dalam Betetah, Iya, podcast Man podcast. 1 Musi Banyuasin. Oke, baik. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak terkait Maulid Nabi. Nah, kalau Ya, kita tahu nih Pak, Maulid Nabi itu kan bukan hanya sekedar pengingat kelahiran Rasulullah nih. Tentunya punya makna yang mendalam sekali di balik itu. Nah, iya. menurut Bapak nih, apa makna Maulid Nabi Muhammad SAW bagi generasi muda saat ini, khususnya bagi para pelajar? Oke, pertanyaan yang luar biasa ini Oke. dari Ananda Silpa ya. Iya, Bagaimana Maulid Nabi itu dalam perspektif atau untuk generasi muda? iya, Ini khususnya siswa-siswi lah ya. iya, Jadi kalau kita berbicara Maulid Nabi Muhammad SAW itu sebagai sebuah pengingat atau sebagai pembelajaran bagi kita yang mana kita khususkan untuk generasi muda saat ini yang kita teladani dari Rasulullah SAW dari dia lahir sampai ia wafat. oke. Jadi sebagai generasi muda kita teladani kehidupan Rasul itu dari mulai Rasul dilahirkan ke muka bumi hingga Rasulullah SAW dipanggil wafat itu. Oke, jadi memang bukan hanya sekadar pengingat bahwa hari ini adalah hari kelahiran Rasulullah begitu ya Hmm, Bapak, tapi kita kembali belajar bahwa banyak sekali sikap yang perlu kita teladani dari Rasulullah betul. SAW. Oke, Rasulullah SAW dikenal dengan akhlak yang sangat mulia sekali Bapak. Nah, menurut Bapak Feby nih, apa akhlak yang paling penting untuk diterapkan atau diteladani oleh generasi muda saat ini khususnya bagi para pelajar dalam kehidupan sehari-harinya begitu? Oke, ini luar biasa ini kalau berbicara masalah akhlak dari Iya, seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi para pelajar atau bagi para remaja sekarang untuk akhlak yang bisa kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak. iya, Tentunya akhlak Rasul itu ada yang mengatakan bahwasanya Rasul itu Quran berjalan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya sangat mulia yang harus dicontoh atau yang harus kita teladani yang pertama yaitu kejujuran. Karena jujur ini merupakan suatu pondasi atau dasar kita bagi seorang muslim atau bagi seorang remaja. Ada sebuah kisah yang mana ketika seseorang baru mau masuk Islam, yang mana orang ini kehidupan sebelumnya itu penuh dengan kegelapan. Orang inilah ahli judi, kemudian orang inilah ahli ini membunuh, minum minuman keras dan lain sebagainya. Ketika dia menghadap ke Rasulullah ingin masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu ingin masuk Islam, kalau bahasa kita sekayunya kalau nganak masuk Islam, ujar Rasul aku sikok bae minte. Dijawablah oleh pemuda ini, apa ya Rasul sikok itu? Sikok bae ujar Rasul menganak masuk Islam, jangan mudi. oke. Bahasa kita ini. Oh, bahasa Jangan kita jangan berbohong. mudi. Jangan bohong. Jadi ketika pemuda ini Silva berjalan menyelusuri jalan, dia ingat dengan apa kebiasaan-kebiasaannya. Ketika dia ingin berbohong, dia ingat dengan Rasulullah bahwasanya tidak boleh berbohong. Iya. Ayahnya aku nak kalau seandainya aku mudi, ketika bertemu dengan Rasulullah, menditanyanya aku ini hari ke apa gawinya, pasti aku berbohong. Bohong. Ketika dia melihat ini sesuatu milik orang lain ingin mengambilnya,
Lalu ingat pesan dari Rasulullah, jangan Bohong. berbohong. Jadi satu kunci dasar ketika orang itu baru masuk Islam, syarat dari Rasulullah siko, jangan Bohong. berbohong. Nah, mungkin kisah ini sangat cocok bagi generasi muda sekarang. Mungkin seorang siswa atau siswi, kalau dia memegang satu prinsip ini, tidak boleh mudi atau tidak boleh berbohong, insya Allah akhlak dari Rasulullah itu akan terpancar darinya. Sikok dulu. Jangan berbohong. Ketika dia telat ke sekolah ditanya oleh guru, Jujur. jujur. Ya. Ketika dia melanggar aturan sekolah, ditanya oleh tim BK mungkin, guru piket mungkin, dia tidak Bohong. berbohong. Tapi realitas sekarang Iya. kebanyakan dari seorang pelajar atau siswa-siswi itu berbohong. Sehingga kebohongan itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, dan kebohongan itu akan merambat ke mencari jawaban-jawaban yang lainnya. Sehingga timbullah was-was ketika berbohong. Jadi satu dulu yang kita pegang, yaitu jangan Bohong. berbohong atau jangan mudi kalau bahasa kita sekayunya dah. Ya. Nah, itu Silva. Oke, jadi Sobat Mansa memang banyak sekali akhlak yang dapat kita teladani dari Rasulullah SAW. Tapi yang paling penting dan mungkin paling sederhana bisa kita terapkan itu yang pertama tadi jujur ya Pak ya. Jujur. Kemudian Iya. amanah, kalau Iya. dikasih kepercayaan jangan bohong gitu ya. Iya. Oke, berikutnya nih Pak, di era digital dan media sosial saat ini, bagaimana para pelajar itu menerapkan akhlak Rasulullah SAW dalam berkomunikasi dan juga dalam bermedia sosial supaya mereka tuh bijak begitu Pak dalam bermedia sosial begitu. Oke. Melihat fenomena media sosial zaman sekarang ini, kayaknya pelajar sekarang itu tidak ada rem. Iya, Kalau dulu mungkin untuk ngomong orang atau mencela orang itu lewat lidah kita atau mulut kita. aku takut ngomongnya. Iya, tapi untuk sekarang kita sambil nguling-nguling, mainkan jari-jari tangannya, bisa mengatakan orang lain atau mengeluarkan aib orang lain Lewat komenan-komenan lewat ya. komen-komen yang tidak enak dibaca. Untuk zaman sekarang, bagi para siswa, bagi para pelajar, ketika bermedia sosial, hendaknya kita harus menyaring mana yang harus kita sampaikan, mana yang boleh kita sampaikan, dan lain sebagainya. Jadi, sebagai pengguna media sosial yang bijak, bagi seorang pelajar, itu harus hati-hati, jangan sampai tulisan yang keluar dari ketikan tangan kita, jangan sampai informasi yang keluar dari HP kita atau yang kita sebarkan itu menyakiti orang lain. Oke. Nah, mungkin seperti itu untuk para remaja zaman sekarang, bermedia sosial itu harus bijak. Jangan sampai kata-kata yang keluar, informasi yang keluar itu menyakiti orang lain. Ya. Jadi kalau buat teman-teman Sobat Masa, kalau lagi main media sosial, ada sesuatu yang agak nyeleneh, ya udah lihat aja gitu kan, Iya. nggak usah mengeluarkan kata-kata lewat ketikan yang bisa menyakiti hati orang lain. Itu tidak baik ya Pak ya? Iya, benar sekali Iya. itu. Oke, selanjutnya nih Pak, menurut Bapak apa tantangan terbesar generasi muda saat ini dalam menjaga akhlak di tengah perkembangan teknologi dan juga pengaruh lingkungan yang berbagai macam banyaknya gitu Pak? Iya. Jadi untuk kalau tantangan para pemuda zaman sekarang ini luar biasa tantangannya. Berbeda dengan zaman-zaman dahulu. Mohon maaf kalau zaman dahulu mungkin untuk mencari hal-hal atau situs-situs atau ini yang tidak senonoh mungkin sangat sulit kalau dulu. Kalau sekarang tinggal ketikan jari langsung keluar apa yang kita Iya. cari. Artinya harus kita memiliki filter, harus ada saringan mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau untuk anak-anak sekarang mungkin harus ada aplikasi khusus yang dibuat itu untuk menyaring mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang layak ditonton, mana yang tidak. Artinya harus ada semacam filter bagi seorang pemuda di zaman sekarang ini. Karena seluruh informasi, seluruh apa yang dia inginkan bisa dia cari dari satu genggaman HP. Dari
HP yang dia pegang, semuanya bisa dia cari. Iya. Baik hal positif maupun Maupun hal negatif. negatif. Untuk itu harus pintar-pintar memilah dan memilih Iya. mana yang baik untuk para remaja itu Oke. sendiri. Jadi memang harus bijak ya Pak dalam Iya. bermedia sosial dan Mm-mm. juga di pengaruh lingkungan. Kita kalau misalnya ada orang yang mau ngajak kita berbuat hal yang tidak baik ya, kita bisa sadar diri untuk, oh orang lain mau ya kalau kita tegur nih, kalau dia nggak mau ya udah Iya. begitu ya Pak. Yang penting kita jangan ngikut-ngikut, jangan terpengaruh oleh lingkungan yang buruk begitu ya Iya. Pak. Oke, selanjutnya nih Pak, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW di kalangan pelajar? Bukan hanya pada hari ini saja, sebagai hari ini adalah hari Maulid Nabi begitu, Mm-mm. tapi setiap hari begitu kita teladani, begitu Iya. kita ingat. Ketika kita berbicara cinta, bagaimana kita menumbuhkan cinta kepada sosok Rasulullah SAW? Ketika kita membahas cinta, orang yang cinta kepada sesuatu, pasti sesuatu itu sering dia sebut-sebut, betul ya? Iya, Nah, iya. jadi kalau seandainya kita ingin cinta kepada Rasulullah itu total, kita ingin cinta kepada Rasulullah secara mendalam, artinya kita harus lebih sering menyebut namanya. Semakin sering kita menyebut nama Rasulullah, maka cinta akan semakin tertancap Tertanam. atau tertanam. Kemudian yang selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita ikuti. Itulah mengikuti sunnah Rasulullah Rasul. SAW. Jadi sering kita sebut, sering kita ingat, dan kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Contoh, ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah, kalau kita tidak pernah sholat, maka itu namanya Bohong. bohong. Rasul itu dikatakan dalam riwayat bahwasanya Rasul itu sudah dijamin masuk surga, Silpa. Seorang Rasulullah yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi Rasul itu sholat malamnya tidak pernah tinggal. Sampai dikisahkan bahwasanya kaki Rasul itu sampai bengkak gara-gara berdiri lama karena sholat. Masa iya sih kita yang belum dijamin, kita yang mengakunya cinta kepada Rasulullah, kita yang mengakunya pengikut Rasulullah, tidak Tidak sholat. Jadi kita sering menyebut namanya dan kita jalankan apa yang disunnahkan Rasulullah Iya. kepada umatnya. Agar cinta kita kepada Rasulullah itu semakin dalam. Seperti itu Iya, mungkin, jadi Silva. bukti rasa cinta kita kepada Rasulullah bisa kita buktikan dengan mengikuti keteladanannya, begitu Iya, ya Pak? keteladanan dari. Seperti rajin sholat, mengikuti sunah-sunahnya. Iya. Oke, baik selanjutnya nih Pak, apa hubungan antara si pelajar yang memiliki prestasi dengan akhlak yang baik? Nah, apakah pelajar yang baik itu bisa menjadi kunci keberhasilan yang baik juga begitu? Iya. Jadi hubungan antara prestasi dengan akhlak. Iya. Jadi bagi Pak secara pribadi sebagai seorang guru, tentunya prestasi dan akhlak itu sangat-sangat berhubungan. Jadi puncaknya ilmu itu, Silpa, seluruh ilmu, puncaknya ilmu itu, ilmu apapun adalah akhlak. Kami jujur secara pribadi, kalau seandainya ada dua siswa nih, yang nilainya sama dua siswa ini, mungkin Silpa dengan si Naura ya, punya nilai yang sama, 90 secara akademik. Kalau Pak secara pribadi ketika menemukan kasus siswa yang nilainya sama dua-duanya, yang Pak lihat itu yang pertama bagaimana akhlak anak itu. Kan nggak mungkin ranking 1 itu dua. Artinya harus ada yang lebih besar, lebih unggul dari siswa tersebut. Kalau seandainya dia sama-sama, nilainya sama, kemudian seluruhnya sama, yang dilihat itu bagaimana akhlaknya. Itu yang pertama. Ketika akhlaknya pasti ada hal yang berbeda di akhlak anak dua ini. Mana akhlak yang lebih bagus, mungkin itu yang diangkat untuk nomor 1. Tetapi ketika dia sama dalam nilai akademiknya, yang dilihat jadi rujukan selanjutnya yaitu akhlaknya. Jadi akhlak itu puncak dari segala ilmu. Percuma kita pintar kalau tidak berakhlak.
Iya, orang sombong saja tidak suka dengan orang yang sombong. Iya, Orang sombong tidak suka dengan orang sombong. sombong. Padahal dia Sombong. sombong. Artinya akhlak itu puncak dari segala ilmu. Bagaimana kita menemukan seorang dokter yang tidak berakhlak? Kira-kira kesel lah. Kesal Iya. tentunya. Jadi akhlak itu merupakan hal yang utama di atas ilmu. Begitu Silpa. Jadi Silva setuju sekali dengan Bapak tadi bahwa memang kita prestasi boleh, tapi adab, akhlak juga yang Iya. utama. Bahkan Hmm. ada pepatah yang mengatakan utamakan adab Ya. dari prestasi Jadi, atau Silva lupa, ya. tapi bunyinya hampir mirip seperti itu. Hmm. Jadi adab itu dan akhlak itu sangatlah penting sekali Iya, ya Pak. betul. Adab di atas prestasi Iya. begitu. Jadi ada adab, ada akhlak deh Silpa. Kalau adab itu buah atau hasil dari proses belajar. Itu adab. Kalau akhlak itu hasil atau buah dari proses ibadah. Kita lihat kalau di negara-negara yang maju, negara Jepang contohnya. Di negara Jepang itu kalau kita lihat adabnya itu luar biasa. Bagaimana seorang anak dia antri ketika baris berbaris. Bagaimana seorang anak itu beradab dengan orang yang lebih tua. Bagaimana dia disiplin dalam bekerja. Itu adab. Buah dari proses belajar. Namanya adab. Tapi kalau akhlak, buah dari proses ibadah. Nah, orang yang beradab belum tentu Berakhlak. berakhlak, tapi orang yang berakhlak pasti beradab. Seperti Jadi itu. yang paling penting itu akhlak. Berakhlak. Ya. Non-muslim ada yang beradab, banyak yang beradab. Membantu orang lain, jujur, kemudian menepati janji. Yang non-muslim ada beradab, tapi belum tentu berakhlak. Ketika dia berakhlak, pasti beradab. Seperti itu. Jadi percuma kalau kita berprestasi tapi kita nggak punya akhlak ya Pak. Iya. Kayak sia-sia aja Iya. gitu. Baik, oke selanjutnya nih Pak, sebagai penutup juga boleh Bapak memberikan pesan dan kesannya untuk seluruh siswa-siswi Satu Musi Banyuasin dalam rangka menyambut atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW agar di momentum ini kita kembali belajar untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Baik, untuk seluruh siswa-siswi Satu Musi Banyuasin dan seluruhnya, di momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini untuk generasi muda, kalau kita lihat dari kisah Rasulullah SAW, Rasul itu Silpa dikisahkan ketika Rasulullah itu tersingkap atau terangkat jubahnya, nampaklah betisnya. Nah, di dalam kisah itu Rasul itu ketika nampak betisnya itu malunya luar biasa sampai mukanya merah. Nah, nasihat Pak untuk seluruh siswa-siswi, seorang Rasulullah SAW waktu itu umur Nabi kurang lebih mungkin 16 tahun, masa remaja. Ya. Ketika itu Rasul malunya sampai merah pipinya, tersingkap betisnya. Nah, untuk siswa-siswi, ayo khususnya anak Satu Musi Banyuasin, tutup auratnya, iya. Kemudian jaga sholatnya, jangan sampai ditinggalkan. Rasul saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, sholatnya sampai kakinya bengkak. Rasul saja yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika terlihat betisnya malu sampai mukanya merah. Masa iya sih kita generasi muda sekarang luar biasa ya? Bukan cuma betis yang terlihat, bahkan di depan TikTok itu Silpa ya, joget-joget sampai nampak, mohon maaf, ini apa namanya yang tidak perlu dinampakkan ya. Jadi untuk generasi muda, ayo jaga auratnya, kemudian jaga sholatnya, agar kita di akhirat nanti dipertemukan bersama Rasulullah dan diakui sebagai pengikut yang cinta kepada Rasulullah SAW. Seperti itu Silpa. Iya. Terima kasih Bapak, pesannya sangat berkesan dan juga bermanfaat sekali untuk kita semua tentunya. Dan kita belajar juga bahwa dalam momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita jadikan pembelajaran kembali mengingat keteladanan Rasulullah SAW. Banyak sekali akhlak-akhlak dan sikap-sikap yang bisa kita terapkan ya Bapak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi seperti jujur, menjaga aurat, menjaga pandangan ya dan lain sebagainya. Iya.
Dan juga terima kasih untuk Bapak Feby Ya, atas siap. ilmu yang bermanfaatnya. Semoga di momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita terus belajar ya, terus menjadi lebih baik lagi Iya. dan juga menjadi generasi yang berakhlak mulia. Dan juga untuk sahabat Mansa, terima kasih sudah menyaksikan podcast hari ini dengan seksama. Dan kita lanjutkan lagi di podcast berikutnya dengan pembahasan yang tentunya tidak kalah menariknya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Feby sudah mau Sama-sama. mampir ke Ya. podcast Bateta dan ilmunya yang sangat bermanfaat. Saya Silva Dewi Lestari dan juga tim podcast pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.